Kita masuk ke firman Tuhan, ada satu bacaan yang saya siapkan. Kita melihat dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Dan saya akan baca firman Tuhan begini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh berkumpul merasakan hadirat-Mu. Tapi saat ini lebih lagi kami ingin untuk benar-benar menerima firman Tuhan. Untuk kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus, semakin mengalami dan melihat kepada Tuhan Yesus. So kami sadar, kami sangat membutuhkan Engkau. Jadi bicaralah Tuhan, seperti hanya Engkau yang bisa. Mampukan kami mengerti, mampukan kami membuka hati, mampukan kami untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Dan semua yang setuju di dalam nama Yesus, katakan, amin. Yang kita barusan baca adalah awal dari pelayanan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Waktu itu Yesus belum melakukan mujizat apapun, diawali dengan dia pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis. Dan bahkan untuk 5 minggu ke depan, ada satu hal yang kami ingin lakukan di New Life Church. Selama 5 minggu kita ingin lebih banyak berkhotbah dan mengajar tentang kehidupan Yesus, pengajaran Yesus dan pelayanan Yesus. Supaya kita semakin bisa menjadi serupa dengan dia. Coba semua yang setuju katakan haleluya. Saya ingin mengawali hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda pernah mengalami di mana Anda dengan cukup jelas tahu kehendak Tuhan, tapi Anda tidak rela melakukannya? Atau Anda tahu apa yang seharusnya baik untuk dilakukan, tapi kita belum melakukannya? Ada yang pernah mengalami itu? Kalau ada yang gak pernah mengalami, saya harus belajar dari Anda ya. Karena saya yakin ini menggambarkan kehidupan kita semua. Entah itu dalam pekerjaan di mana harus ada satu keputusan yang diambil. Dan kita tahu yang benar yang mana. Yang tidak kompromi itu yang mana. Tapi kadang-kadang karena melihat ke finansial dan hal-hal lain. Kita belum mau melakukan apa yang benar. Ada sebuah keputusan yang kita harus ambil. Yang menyangkut kenyamanan. Kita tahu yang mana sebenarnya lebih baik. Tapi kita pilih yang lebih nyaman. Seringkali juga kita kenal dan orang-orang sekeliling kita dan kita tergerak oleh belas kasihan karena kita kasihan. Kita tahu mereka membutuhkan waktu kita, tenaga kita, bantuan kita, telinga kita. Bahkan mungkin kesaksian kita, tapi kita nggak rela. Karena gimana kalau nanti saya bersaksi dan dia nggak percaya. Atau kalau saya ditolak, atau kalau saya malu, atau kalau ini nggak nyaman. Dan seterusnya, begitu banyak alasan. Dimana seringkali bukan soal tahu atau nggak tahu. Kita seringkali tahu apa yang Tuhan mau. Tapi soal mau atau nggak mau. Sekali lagi, seringkali bukan soal tahu atau nggak tahu, tapi soal mau atau nggak mau. Saya akan berikan judul untuk hari ini, kita melihat bersama, bukan kehendakku. Supaya kita nggak lupa, coba kita boleh bacakan bersama, 1, 2, 3, bukan kehendakku. Jadi ada satu hal yang saya hari ini mau tanya kepada Anda. Dan ini yang kita juga mau membahas selama 5 minggu ke depan. Walaupun saya tidak katakan ini sebuah seri, tapi kita lebih banyak belajar dari Yesus. Apakah kita, Anda dan saya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus itu? Mengenal dia melalui firman Tuhan ini, tapi juga mengenal dia karena pengalaman setiap harinya bersama dengan dia. Coba kita sekarang bayangkan ulang kisah yang tadi kita baca. Waktu Yesus datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus waktu itu belum dikenal. Dia belum pernah buat mujizat, belum pernah berkhotbah, belum pernah menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Belum, murid-murid juga belum ada. Yesus cuman sampai hari ini 30 tahun adalah seorang tukang kayu. Mungkin dikenal sebagai anaknya Yusuf yang juga adalah tukang kayu. Yesus datang di sungai Yordan, ketemu Yohanes, mau dibaptis. Yohanes malah katakan, "Hei Yesus, kamu mau dibaptis oleh saya, seharusnya saya yang dibaptis oleh engkau." Dan Yohanes sebenarnya gak salah. Karena baptisan waktu itu melambangkan baptisan untuk pertobatan.
Emang Yesus harus bertobat dari apa? Yesus kurang kudus apa? Yesus kurang sempurna apa? Kesalahan apa yang pernah dia buat sehingga dia membutuhkan sebuah baptisan yang menandakan pertobatan? Nah, kalau mungkin seandainya Yesus pakai logika, atau mungkin seperti kita seringkali pakai logika, tiba-tiba mungkin pikiran muncul, oh iya ya, ngapain saya antri di sini? Nanti kalau saya antri di sini orang-orang akan mikir saya orang berdosa. Nanti jangan-jangan sebelum pelayanan bahkan saya sudah ditolak lebih dahulu. Gimana nanti ini bisa memberikan dampak buruk kepada hal-hal yang akan saya lakukan. Dan begitu banyak hal yang mungkin kita akan katakan kalau misalnya Yesus tanya kepada Anda dan saya. Kalau Yesus tanya perlu nggak saya dibaptis? Mungkin kita bilang jangan. Ini baptisan untuk orang berdosa, engkau bukan orang berdosa. Dan memang Yesus bukan orang berdosa. Tapi dia rela diidentifikasikan dengan orang-orang berdosa. Karena justru ia datang untuk orang berdosa seperti Anda dan saya. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yesus gak malu untuk lakukan hal itu. Mungkin beda dengan kita. Justru kita mungkin seringkali tidak mau diidentifikasikan dengan orang berdosa. Apalagi semakin kita mungkin pelayanan di gereja, jabatan semakin tinggi di gereja, dan mungkin semakin dikenal, kita malah ingin kelihatan kayak orang kudus. Dan justru akhirnya kita menjadi sama sekali gak berdampak untuk Tuhan. Karena yang kita jaga cuma reputasi kita. Bukan apa yang Tuhan mau. Yesus katakan kepada Yohanes, Yohanes saya harus lakukan ini. Kenapa? Karena Bapa yang suruh. Wes itu toh. Kalau Bapa yang suruh, tanpa banyak debat, saya ingin melakukan saja. Ada dua hal yang hari ini kita ingin belajar dari Yesus. Yang pertama, poin pertama kita lihat, belajar dari ketundukan Yesus. Boleh kita baca ini bersama? 1, 2, 3. Belajar dari ketundukan Yesus. Mengapa Yesus memberikan diri dibaptis? Rela, tanpa banyak pakai logika dan pikiran dan rasio. Seperti yang mungkin seringkali kita lakukan. Simple. Karena ia selalu mau tunduk kepada kehendak Bapa. Coba kita lihat satu ayat, Yohanes 6:38. Yesus mengatakan, sebab aku telah turun dari surga. Sebenarnya tempat dia itu surga. Dia itu yang ditinggikan. Dia yang mempunyai semuanya. Tapi dia rela datang turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Itu sebabnya waktu Yesus ketemu Yohanes. Yohanes katakan, hei harusnya gak pantas saya baptis kamu. Yesus kata, enggak apa-apa. Karena kita mau menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Yesus gak datang untuk supaya orang-orang anggap dia keren. Yesus datang untuk menunjukkan siapa Bapa itu. Kenapa pelayanan Yesus begitu efektif? Karena dia rela tunduk kepada apa yang Tuhan suruh. Bapa yang di surga suruh. Kenapa seringkali apa yang Anda dan saya lakukan, kenapa seringkali tidak efektif dan tidak berdampak? Karena kita terlalu memaksakan apa yang kita mau, dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi biarlah hari ini sesuai khotbah, judul khotbahnya adalah bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Tuhan yang di surga yang terjadi. Saya ingat banyak sekali tahun yang lalu saya pernah baca satu buku dengan judul How You Can Be Led by the Spirit of God. Kalau saya terjemahkan judul bukunya adalah bagaimana dipimpin oleh Roh Allah. Dan sama dengan kata Alkitab bahwa barang siapa adalah anak Allah, baiklah ia juga dipimpin oleh Roh Kudus. Harusnya kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dalam buku itu ada satu kisah yang luar biasa, saya nggak lupa sampai hari ini. Kisahnya begini, mengenai dua orang. Ini sebenarnya kejadiannya di Amerika. Tapi karena saya baca buku ini sudah nggak tahu, mungkin belasan tahun yang lalu, saya sudah lupa nama-nama orangnya. Jadi saya akan ciptakan nama orang sekarang ya, supaya kita lebih gampang bayangkan. Jadi satu orang namanya Joko, dan satu orang namanya Bambang ya. Saya tahu mungkin ini Amerika, harusnya pakai nama Amerika, tapi daripada susah, Joko dan Bambang. Ada seorang bernama Joko, ditanya kepada Bambang, dia katakan, Bambang, kok bisa ya? Saya lihat apapun yang kamu lakukan, rata-rata berhasil. Mau itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, kamu seorang yang hidup dengan sukacita dan kemenangan. Dan kelihatannya kebanyakan keputusan yang kamu ambil itu tepat. Bambang, kok bisa? Habis itu mereka lagi dalam rumahnya Bambang. Terus Bambang mengatakan, oke, saya kasih tahu rahasianya ya. Terus dia ajak Joko untuk naik ke sebuah ruangan. Dan di balik ruangan ini ada sebuah kloset. By the way, kalau saya katakan kloset, bukan maaf ya, bukan toilet, bukan WC, bukan water closet, tapi walking closet. Walking closet adalah tempat untuk bisa ganti baju dan seterusnya ya. Jadi kayak lemari kecil tapi cukup besar untuk orang bisa masuk, duduk di sebuah kursi. Dan dia menunjukkan kepada Joko ini, coba lihat, ini adalah kloset saya.
Setiap kali saya bimbang, setiap kali saya mau ambil keputusan yang cukup besar dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, saya akan masuk ke dalam kloset ini, saya akan tutup pintu-pintu kloset, dan saya akan duduk di kaki Tuhan dan berdoa, mencari kehendak Tuhan. Sampai satu saat saya cukup yakin dengan apa yang Tuhan mau. Belum tentu itu terjadi langsung, belum tentu itu terjadi di hari yang sama, tapi saya akan cari sampai saya cukup ada rasa damai sejahtera. Itu dalam artian apa? Bukan dalam artian dia selalu tahu persis apa yang Tuhan mau, enggak ada orang yang kayak gitu. Kita semua manusia biasa yang bisa gagal. Tapi kita bisa berdoa, kita bisa menyembah, kita bisa baca firman dan menimbangkan juga dengan firman Tuhan. Kira-kira keputusan ini memuliakan Tuhan, iya atau enggak? Menyenangkan Tuhan, iya atau enggak? Dan itulah yang selalu saya lakukan. Sehingga seringkali, walaupun enggak selalu, seringkali yang saya putuskan itu tepat. Karena saya berusaha melakukan bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang di surga. Jadi dalam sebuah contoh, misalnya ada dalam pekerjaan ada pilihan A, B, dan C. Pilihan A dan B paling menguntungkan. Tapi saya tahu nggak memuliakan nama Tuhan. Maka seringkali yang akan keluar di hati saya adalah harus lakukan C. Walaupun A dan B lebih untung. Karena C lebih memuliakan nama Tuhan. Ada sebuah keputusan dalam keluarga. Ada pilihan lagi A dan B. Mungkin pilihan A lebih nyaman untuk saya. Tapi saya tahu kalau saya ambil A, saya nggak ada waktu untuk keluarga. Gak bisa menjadi ayah yang baik, gak bisa bimbing mereka, anak-anak dan istri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Maka walaupun A lebih nyaman, saya pilih B. Karena bukan apa yang aku mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Dan itulah kunci gimana. Sering kali, gak selalu, saya bisa melakukan apa yang tepat. Karena yang bimbing bukan hikmat kita semata, tapi Tuhan yang diam di dalam diri kita. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah. Kita melihat sebuah quote dikatakan oleh seorang pendeta bernama Leonard Ravenhill. Sudah almarhum, dia mengatakan, "The true test of obedience is not when God's will aligns with ours, but when it crucifies it." Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bunyinya begini. Ujian sejati dari ketaatan bukanlah ketika kehendak Allah sejalan dengan kehendak kita, tetapi ketika kehendak Allah menyalipkan kehendak kita. Seringkali kalau kita mau jujur, kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Seperti yang di awal pas saya katakan, seringkali bukan soal tahu atau nggak tahu, seringkali soal mau atau nggak mau. Kita tahu hidup yang seperti apa menyenangkan Tuhan. Kita tahu seharusnya hal-hal apa saja yang saya tinggalkan. Bahkan seringkali kita sudah tahu seharusnya apa yang kita harus lakukan, cuman kita nggak rela saja. Karena kita belum mau tunduk kepada kehendak Allah. Karena mungkin kita punya terlalu banyak pertimbangan soal kenyamanan, keuangan, kesenangan, dan seterusnya. Dan bahkan kalau kita jujur seringkali kita sudah tahu orang-orang sekeliling kita yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ada sebuah dorongan, sebuah belas kasihan. Seharusnya saya jangkau orang itu, melayani orang itu, doakan orang itu, dengarkan orang itu. Bahkan mungkin bersaksi kepada orang itu. Tapi karena itu tidak nyaman, atau takut gagal, atau takut malu, dan begitu banyak alasan lainnya, akhirnya kita nggak melakukan yang seharusnya kita sudah tahu bahwa itu seharusnya dilakukan. Nah kalau kita kembali ke kisah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kita akan melihat bahwa ternyata penundukan Yesus kepada kehendak Bapa itu sangat bekerja erat dengan kerendahan hati Yesus. Kenapa seringkali kita memaksakan kehendak kita yang terjadi? Karena kita terlalu sombong dan kurang rendah hati. Kita nggak rela mengalah, kita nggak rela untuk merendahkan diri, kita nggak rela untuk tidak mengejar kekayaan. Soalnya kan keluarga inti dan dunia akan menilai saya dari kekayaan dan harta yang saya miliki. Kita nggak rela kelihatan bodoh di mata manusia, walaupun dengan bodoh di mata manusia kata Alkitab itu seringkali kita kelihatan bijak di mata Tuhan. Kita lebih rela bodoh di mata Tuhan dan bijak di mata manusia. Kalau kita jujur seringkali itu yang terjadi. Beda dengan Yesus. Yesus antri di Sungai Yordan gak peduli apa kata orang. Pokoknya Bapa di surga suruh, Yesus katakan saya ingin lakukan. Kenapa? Why? Because he is humble enough to be misunderstood. Yesus itu cukup rendah hati untuk disalahpahami. Bolehkah kita menjawab pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing? Gak perlu angkat tangan,
Tapi kita jujur aja hari ini. Apakah kita juga cukup rendah hati untuk disalahpahami? Atau apakah saya selalu cuma perlu kelihatan keren di depan dunia, depan keluarga besar, depan teman, kerabat, kenalan, teman kantor, dan seterusnya. Saya rasa kita semua termasuk saya harus makin belajar dari kerendahan hati Yesus. Dan coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin kedua hari ini kita lihat bersama. Tadi yang pertama adalah belajar dari ketundukan Yesus. Yang kedua belajar dari kerendahan hati Yesus. Matius 11 ayat 29. Di sana Yesus mengatakan begini. Matius 11 29, next slide. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita justru akan mendapat ketenangan bukan pada saat kita selalu paksakan kita harus keren dan tenar dan luar biasa di mata dunia. Enggak. Justru semakin rendah hati, hidup Anda dan hidup saya semakin damai dan sukacita. Coba semua yang setuju katakan amin. Dan Yesus ingin, dia mengatakan di sini supaya kita teladani kerendahan hatinya, supaya kita belajar daripadanya. Dan bahkan Anda tahu enggak, bahwa justru orang-orang yang kelihatan di mata Tuhan, terkemuka di mata Tuhan adalah orang-orang yang paling rendah hati. Markus 10 ayat 44 dan 45, di sana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu semua, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Jadi Yesus datang, dia yang adalah Allah, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus aja mau, sekarang Yesus katakan, ikut dong teladanku. Kamu ingin menjadi yang terkemuka, ingin yang dianggap luar biasa di mata Tuhan, caranya satu, kamu harus merendahkan diri. Bahkan rela melayani semua yang lain, rela menjadi hamba bagi semua yang lain. Dan mungkin kita berpikir, waduh, jadi hamba bagi semua orang yang lain, mengambil posisi yang paling rendah. Tapi saya kan atasan, saya CEO, saya bos, saya pemilik perusahaan. Nanti apa kata orang kalau orang melihat bahwa saya ini memiliki seorang hati hamba. Orang lain mengatakan, tapi saya kan adalah seorang di keluarga saya yang paling disegani, yang paling direspek. Kalau saya mau bersikap seperti seorang hamba, nanti kehilangan respek. Ya di sini pilihan kita. Kita mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Paulus pernah mengatakan, saya lupa antara Galatia 1 ayat 10 atau Galatia 2 ayat 20. Dia mengatakan, sekiranya saya masih ingin menyenangkan manusia, saya bukan hamba Allah. Seringkali ada sebuah pilihan. Ingin besar di mata Tuhan atau besar di mata dunia. Ingin menyenangkan Tuhan atau ingin menyenangkan manusia. John MacArthur, seorang pendeta di Amerika, mengatakan faithfulness to God's will often look like foolishness to men. Sekali lagi, faithfulness to God's will often looks like foolishness to men. Kalau bahasa Indonesia begini. Next slide. Kesetiaan kepada Allah seringkali terlihat seperti kebodohan di mata manusia. Dunia, manusia nggak bisa pahami kenapa kita milih ini. Tapi kita milih ini karena kita mau menyenangkan Tuhan. Dan kita nggak terlalu peduli dengan apa kata orang. Ini benar. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, seringkali semakin kita disalahpahami. Kita kadang pikir menjadi anak Tuhan, semua akan terima saya. Enggak, Yesus katakan saya ditolak, apalagi kamu juga. Jangan anggap suatu hal yang aneh. Kalau kadang-kadang ada orang gak kenal. Tapi bukan berarti, by the way ya. Bukan berarti bahwa setiap kali kita melakukan kehendak Allah, semua akan menentang. Bukan berarti setiap kali kita mau merendahkan diri dan melakukan apa yang kata Alkitab, selalu orang lain akan anggap kita remeh. Yang anggap remeh kita paling cuman orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi percayalah, orang-orang seiman Anda, teman-teman Anda yang benar-benar dalam Tuhan, justru semakin kita rendah hati, mereka semakin salut. Justru mereka akan semakin katakan, wow, saya melihat Yesus dalam orang ini. Dan gak menutup kemungkinan, bahkan beberapa orang di dunia pun akan melihat terang Yesus yang terpancar dari Anda dan saya. Saya mau berikan sebuah kesaksian penutup. Ada seorang pendeta di Afrika, dan ini terjadi sudah banyak tahun yang lalu. Pendeta di Afrika Selatan, dan dia punya gereja besar, bahkan dia ketua sinode, artinya dia pimpin banyak gereja.
Dan dia terkenal pinter, suka dia undang bahkan ke KKR. Dan kalau dia KKR, orang yang hadir banyak, pembicara yang dinantikan. Karena memang dia cerdas. Tapi kekurangannya satu. Dan by the way, saya sampaikan kesaksian ini. Saya dengar kesaksian ini beberapa waktu lalu dari seorang pendeta bernama Benny Solihin. Waktu dia berkhotbah saya dengar kesaksian ini, saya begitu diberkati, saya ingin sampaikan juga kepada Anda. Jadi pendeta di Afrika ini, seorang yang hebat, ketua sinode, gereja besar, diundang KKR, pintar. Kekurangannya satu, sombongnya luar biasa. Karena semua pencapaiannya. Bahkan kalau ada orang-orang yang menentang dia, tamat sudah. Artinya jabatannya akan dicabut. Satu saat pendeta besar dari Afrika Selatan ini ingin untuk melanjutkan kuliah lebih lagi. Dia mau ambil S2 dan S3 tapi di Amerika. Dan dia melamar sambil menunjukkan semua hal yang dia miliki. Dia itu ketua dan seterusnya bla bla bla, punya gereja besar, langsung diterima. Bahkan dapat sponsorship supaya dia bisa di sana tanpa bayar. Dan dia berangkat. Dia mau melanjutkan S2 dan S3 teologi. Dia berangkat ke Amerika. Dia sudah sampai di kampusnya. Ini adalah kampus yang begitu besar, kayak kota kecil. Tapi waktu dia nyampe di sana, itu sebenarnya masih musim liburan. Kuliah baru mulai 2 minggu lagi. Jadi waktu dia nyampe dan tempatnya begitu besar, dia bingung, saya harus kemana. Tapi puji Tuhan ada seorang bapak tua agak kecil, melihat bagaimana ada mahasiswa baru ini datang. Terus si orang Afrika tanya, Bapak, saya ini mau kuliah di sini. Ini kamar saya. Bapak tahu nggak kamar saya itu di mana? Terus si bapak tua mengatakan, iya saya tahu. Coba saya antar. Terus si pendeta besar dari Afrika Selatan ini langsung minta juga kepada bapak ini, boleh nggak? Ini saya punya 4 koper, tolong dibawa. Tapi nanti saya akan kasih tip juga ya. Jadi jangan khawatir, saya kasih tip. Jadi si pendeta besar dari Afrika jalan di kampus itu, mungkin dengan gaya kayak gini, merasa hebat, merasa besar. Dan si bapak tua dari belakang ikut sambil geret-geret 4 koper, setengah mati. Akhirnya mereka nyampe juga di tempat, di depan kamarnya daripada si calon mahasiswa ini. Masalahnya kamarnya di lantai 2. Sehingga harus naik lewat tangga 1 kali. Dan si pendeta besar dari Afrika Selatan mengatakan kepada bapak tua, oh di atas ya? Ya udah, gini tolong angkat 4 koper saya ke atas. Nanti saya kasih tip $10 ya. Jadi jangan khawatir, saya nanti kasih tip. Jadi bapak tua itu mengatakan, gak usah kasih tip, saya dengan senang hati kok. Terus bapak tua itu mengangkat ke 4 koper. Akhirnya mereka dua-dua nyampe depan kamarnya. Sekarang si pendeta Afrika Selatan mau keluarkan $10 sebagai tip. Malah si bapak tua mengatakan, gak usah. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Saya lakukan dengan senang hati. Si pendeta Afrika insist, maksakan, tapi gak mau diterima, ya udah mau gimana lagi. Dia sudah berusaha. 2 minggu kemudian, sekarang sudah waktunya kuliah mau mulai. Kuliahnya dimulai dengan sebuah kebaktian raya besar. Ada ribuan mahasiswa yang hadir, karena itu adalah sebuah kampus yang sangat besar di Amerika. Dan satu demi satu di depan dosen naik untuk pidato dan seterusnya. Sampai akhirnya ada seorang bapak duduk di barisan paling depan. Dengan baju jubah yang agak kebesaran juga, toga yang kebesaran itu. Naik juga ke atas mimbar tersebut. Ternyata dia adalah orang yang akan sekarang berkhotbah. Dan semua lagi seru, semua orang mahasiswa lagi senang, ini mau sekarang ibadah mulai kuliah. Tapi si pendeta dari Afrika tiba-tiba shock dan hatinya, jantungnya seperti mau berhenti. Ternyata yang naik ke mimbar adalah si bapak tua yang 2 minggu lalu membantu dia. Dia yang adalah pemilik dan rektor dari seluruh kampus ini. Si rektor ini yang tua, dengan badan yang kecil, juga agak kebesaran. Tidak dengan menaikkan suara, tapi berkhotbah dengan pelan, tapi diurapi. Semua orang merasakan lawatan Tuhan. Sedangkan si pendeta dari Afrika Selatan itu mulai terdiam. Dan hanya bisa meneteskan air mata. Dan mengatakan, saya melihat Yesus dalam orang ini. Saya melihat Yesus di dalam orang ini. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah. Kita pikir kita semakin dianggap hebat bahwa kita berhasil. Semakin kita tenar, dipuji-puji orang, kita berhasil. Anda tahu, dampak yang terbesar yang kita bisa lakukan bukan pada saat kita orang besar.
Tapi pada saat kita rela jadi orang kecil, Tuhan susah pakai orang besar. Orang besar biasanya gak mau dipakai. Mereka punya ego terlalu besar untuk mau memaksakan hal-hal yang mereka mau. Sehingga Tuhan pakai mereka yang mengatakan, Tuhan pakai saya. Saya gak mampu, saya gak punya apa-apa. Tapi saya mau dipakai. Jadi kalau hari ini kita mau belajar dari Yesus, saya mau kasih tahu satu hal. Semua orang di sini tanpa kecuali bisa dipakai dengan luar biasa. Karena untuk dipakai luar biasa tidak harus menjadi orang luar biasa. Cukup menjadi orang yang biasa, tapi rela tunduk dan mau rendah hati. Dan kita akan melihat bahwa kita akan dipakai melebihi semua orang-orang hebat yang kita kenal. Semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau saya merangkum apa yang sudah kita belajar hari ini, simple, cuma 2 hal saja. Yang pertama, belajar dari ketundukan Yesus. Yesus melakukan apa yang Bapa mau. Dan yang kedua, belajar dari kerendahan hati Yesus. Justru orang yang rendah hati. Justru orang yang mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Mereka justru yang akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh belajar dari Engkau, Tuhan Yesus. Engkau yang empunya segala-galanya, Engkau yang adalah Allah. Tapi rela menjadi manusia. Lahir di kandang yang hina. Hidup sebagai seorang hamba, sering dikucilkan, difitnah, digosip, bahkan dipukul dan disalib. Tapi Engkau rela, karena Engkau mau melakukan kehendak Bapa di surga. Dan justru dengan itu kita semua akhirnya bisa diselamatkan. Tuhan, bantu kami hari ini, kami tahu dengan kekuatan kita gak sanggup, bantu kami. Supaya kita mau menjadi orang yang semakin rendah hati. Menjadi orang yang mengatakan, Tuhan bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Supaya kita benar-benar berikan hidup ini kepada Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Dan doa kami adalah juga bahwa dengan itu kami yang bukan siapa-siapa, tapi kami bisa pancarkan terang kasih Tuhan ke dunia yang terhilang ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.